warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Ayu Pratiwi, perawat Riyadh Saudi Arabia. Nah, kali ini saya akan memberitahu ke teman-teman yang ingin kembali ke Saudi Arabia habis vacation. Alhamdulillah saya sekarang lagi karantina di hotel di Jeddah. Alhamdulillah, inilah suasananya. Inilah makanannya, dikasih minum, jus, asir, terus air putih disediain, makanan udah diantar jemput. Nanti kalau udah selesai nanti diambil piringnya. Pokoknya makan tidur aja deh. Oke, saya akan cerita tentang gimana sih caranya pulang ke Saudi Arabia setelah vacation. Jadi gini, untuk negara Indonesia itu masih belum boleh masuk ke Saudi untuk yang umum ya, karena Indonesia masih di lockdown di Saudi karena masih banyak kasus di Indonesia. Dan bukan hanya Indonesia, masih ada sekitar kemarin 20 negara, sekarang tinggal 13 negara. Tapi boleh beberapa orang, beberapa kategori yang boleh masuk ke Saudi untuk warga negara Indonesia. Contohnya saya, karena saya termasuk dalam tiga kategori yang boleh masuk ke Saudi itu ada 3 kategori. Pertama, warga negara Saudi Arabia. Jadi yang tinggal di Indonesia atau visit di Indonesia tapi orang Saudi asli pengen balik ke Saudi, boleh ikut penerbangan ke Saudi Arabia dari Indonesia. Kedua, diplomat, yaitu pemerintahan, mungkin dia lagi perjalanan dinas ke Saudi, pekerjaan KJRI dan KBRI itu boleh ke Saudi. Dan praktisi kesehatan seperti perawat, dokter, analis, farmasi itu boleh. Dan ketiga ini boleh membawa keluarganya, kandung, oke? Bapak, ibu, suami, istri, anak itu boleh. Oke? Cuman itu aja yang boleh masuk ke Saudi untuk 3 kategori ini. Gimana sih untuk umum? Belum bisa. Saya ulangin, belum bisa. Dan untuk visa baru nih, perawat baru, misalkan mau masuk ke Saudi, belum bisa karena nanti di airport nanti akan dimintain iqomah. Iqomah itu paspornya, iqomah itu adalah KTP-nya Saudi Arabia. Jadi nanti akan diminta di airport nanti paspor dan iqomah kita. Jadi kita nanti dilihat nih, kita udah punya iqomah atau belum, udah punya KTP atau belum gitu. Kalau buat yang tenaga kesehatan yang baru belum bisa ya teman-teman. Jadi terus buat yang ingin masuk ke Saudi Arabia itu harus karantina. Ada macam-macam karantinanya. Ada karantina di hotel seperti saya yang berbayar, atau karantina di rumah mandiri. Jadi yang dari luar negeri itu wajib karantina, walaupun di rumah mandiri harus tetap karantina. Percuma nggak karantina, nggak akan bisa kemana-mana, karena kemana-mana pun kita harus ada yang namanya tawakal. Nah, itu kan paspor healthnya kita kan, kita kasih lihat, misalkan ke supermarket kita kasih lihat tuh, kalau belum hijau imun itu belum boleh masuk, karena nanti kalau kita udah sampai sini otomatis tawakalnya kita berwarna ungu atau yang bertuliskan dari luar negeri, harus karantina dulu gitu. Oke? Jadi harus karantina. Dan untuk swasta seperti saya, perawat swasta, itu karantinanya di hotel yang berbayar. Tapi kalau yang government, yang MOH itu boleh karantina di mandiri, di rumahnya, asramanya masing-masing itu boleh. Tapi tetap harus karantina ya, nggak boleh kerja dulu sampai 1 minggu. Untuk yang diplomat juga iya, harus stay dulu di rumah untuk karantina. Sama juga dengan yang warga Saudi, boleh juga nggak di hotel, cuman harus karantina mandiri di rumah. Oke, balik lagi ke karantina di hotel. Saya akan fokus di karantina di hotel. Karantina di hotel itu nanti berbayar sesuai dengan maskapainya. Jadi kalau saya kan ikut maskapai Saudi Airlines, ada juga yang Qatar, ada yang Etihad, ada yang banyak ya, Emirates boleh. Cuman saya ikut yang Saudi Airlines, jadi saya ikut peraturannya Saudi Airlines. Di Saudi Airlines nanti akan dikasih tahu webnya Saudi Airlines. Nanti di situ nanti akan ada petunjuk buat booking hotel. Di hotel nanti ada tulisannya tuh, hotelnya di bintang berapa, bintang 3, 4 atau 5.
tidak dituliskan nama hotelnya, cuman hanya dikasih tahu bintang 3, bintang 4 atau bintang 5. Bintang 3 nanti itu harganya sekitar 2.425 real. Saya kemarin tuh segitu bayarnya, sekitar 9.200.000 dengan nilai kurs 3.800 real. Nah terus kalau bintang 4 dan bintang 5 itu berbeda, harganya lebih mahal otomatis ya, 4.000-an, 3.000, 4.000, 5.000-an gitulah harganya. Oke, nanti di sini nanti akan dapat fasilitas 3 kali makan, 2 kali swab PCR. Jadi kita nggak lagi mikirin PCR. Hari pertama datang saya langsung di PCR. Saya masuk subuh, siangnya langsung PCR hari pertama. Oke, hari ini hari ke-6. Nanti siang saya akan pergi ke bawah ke bagian lobbynya, resepsionisnya akan melakukan swab kedua, dan besok insya Allah pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hasilnya negatif, doain teman-teman biar pulang terus bekerja lagi. Alhamdulillah, insya Allah, bismillah. Oke, buat teman-teman yang ingin tahu gimana sih cara karantinanya di Saudi Arabia itu, boleh DM saya di Instagram saya, di Facebook saya, boleh di deskripsi video ini ya buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang ingin tahu gimana sih di dalam hotel karantina di Jeddah di Saudi Arabia itu, nanti saya akan ngasih tahu kan video, nanti akan saya tunjukkan videonya setelah video ini. Kenapa saya memilih di Jeddah? Karena peraturannya saya harus karantina di pertama kali saya transit. Saya transitnya di Jeddah sebelum saya melanjutkan connecting flight saya ke Riyadh. Jadi saya stay dulu di sini sama 1 minggu, dan insya Allah nanti besok malam saya akan pulang ke Riyadh untuk bekerja lagi. Bismillah buat teman-teman. Jadi ikutin aja semua peraturannya. Insya Allah semoga yang terbaik, disyukurin. Insya Allah Indonesia itu bagus, Saudi juga bagus untuk menangani COVID-19. Jadi buat teman-teman tetap sehat, harus jaga kesehatan, jaga imun, dan siap-siap buat teman-teman yang ingin vacation itu harus bener-bener mentalnya ya sabar. Terus karena banyak proses yang harus kita lewati untuk pulang ke Indonesia dan kembali lagi ke Jeddah atau ke Saudi Arabia. Buat teman-teman terima kasih sudah menonton video saya. Apabila saya kurang paham, teman-temannya boleh DM saya. Maaf apabila ada kesalahan, ada tutur kata yang kurang baik, saya minta maaf. Maaf kalau saya kecepatan buat menjelaskan, saya minta maaf. Saya minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Syukran. Alhamdulillah udah sampai di Jeddah. Ini hari pertama karantina di Jeddah. Alhamdulillah dapat hotel di sini. Inilah fasilitas hotel di Jeddah Saudi Arabia. Nih keadaannya. Tuh, kita lagi di ini apartemen ya. Ini tapi ini hotel. Ini ruang tamunya. Di dalamnya ini ada kursi makan atau kursi buat duduk-duduk nggak apa-apa. Terus ini kompor, ada makanan di dalam, dapat air minum 1 kardus, ini teh, kopi, terus ada alat makan juga. Ini dia kamar mandinya shower, terus itu ada mesin cuci juga, terus dapat alat mandi, dan kita pergi ke bagian dalam kamar. Ini dia, ini keadaan dalam kamarnya, maaf berantakan. Ini dia tuh keadaannya. Di sini dia, ini kamar hotelnya. Ini arah kiblatnya di sana. Ini menu kalau misalkan mau makan boleh pesan di situ, tapi kita dapat makan 3 kali. Dan ini sarapan sarapan orang luar negeri. Aku mau cari nasi uduk, mau cari nasi, nggak ada nasi. Nih keadaannya saat udah sampai sini aja. Oke. Bismillah, inilah alhamdulillah saya dapat breakfast, sarapan di hotel.
di Jeddah, Saudi Arabia. Inilah makanan luar negeri ya, jadi kalau mau cari nasi uduk mau cari itu nggak bisa. Alhamdulillah ini ada makan siang kami. Ini nasinya nasi basmati, dapat minuman, jus itu masih dapat tiap hari, pasti selalu ada, sama roti kubus. Dan inilah suasana pagi hari sekitar jam 5-an, udah terang ya, matahari terbit dari langit Saudi Arabia. Inilah suasananya, alhamdulillah. Ini saya deket rumah makan Romansia. Ini rumah makan yang paling terkenal di Saudi Arabia khusus untuk nasi kabsahnya. Inilah restorannya yang emang terkenal, enak sih sebenarnya. Nah, inilah suasana malam hari di Jeddah, Riyadh, Saudi Arabia. Keadaannya seperti ini, Masya Allah, tabarakallah, indahnya ya, lampu-lampu. Inilah jadi buat teman-teman yang ingin ke Saudi Arabia untuk umroh atau untuk kerja, semoga dilancarkan buat teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Sabar, insya Allah pandemi akan berakhir, amin ya rabbal. Dan ini saya mau swab kedua. Kemarin udah swab pertama dan ini swab kedua. Alhamdulillah. Inilah situasi di bawah di resepsionis, dan saya pulang ke atas untuk istirahat lagi karena nanti saya akan di swab kedua. Tadi cuma dimintain iqomah sama paspor aja.